Halo guys, balik lagi di channel gue DR11. Jadi di video kali ini gue akan nge-review sebuah film yang berjudul Run Hide Fight. Sorry balelol euy. Jadi film ini yang dirilis pada tahun 2020 yang mengisahkan tentang seorang wanita yang menyelamatkan teman-temannya dari para sandera. Gue salut sih sama cewek ini, meskipun dia udah kesakitan, tapi dia tetap bisa nyelamatin teman-temannya tanpa dia memikirkan sendiri kondisi dia kayak gimana. Tanpa berlama-lama dan banyak bacot yang berkepanjangan, hayu urang lalaju heula filmna, madep pokona mah. Di awal skin, kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Jo dan ayahnya yang bernama Abon. Mereka sedang melakukan pengintaian untuk menembak sebuah rusa untuk mereka jadikan hidangan makan malam. Dan Jo berhasil menembak rusa tersebut. Serasa rusa itu belum mati, ia pun lalu mencari sebuah batu dan membantingkannya dengan batu tersebut. Akhirnya rusa itu pun modar. Serasa rusa itu udah modar, lalu Jo membawanya ke rumah. Keesokan harinya, ia pun bersiap-siap untuk pergi ke kampusnya. Lalu ayahnya pun meminta Jo untuk membawa handphone. Tapi Jo malah membantahnya. Ketika perdebatan itu terjadi, temannya Jo masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Kita sebut saja namanya Lewis. Ia pun mengajak Jo untuk pergi. Dan akhirnya Jo pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu kepada ayahnya. Back there with your dad, I totally saved you intentionally. Setelah lama di perjalanan, sebuah mobil mengikuti mereka. Dan apa boleh buat, itu teman mereka sendiri yang songong dan goblok. Lalu mereka pun saling mengejek. Dan mobil yang mereka kendarai saling bersentuhan. Dan akhirnya Jo dan Lewis harus berhenti di pinggir jalan. Dan mobil mereka pun mendadak mogok. Si goblok teh aya-aya wae. Lalu Jo pun melihat dari kejauhan seseorang menyimpan sesuatu di semak-semak. Tapi mereka tidak menghiraukannya. Dan Jo pun memulai kelas barunya. Ia pun melihat keluar jendela terlihat asap yang sangat lebat sekali. Tapi Jo tidak menghiraukannya. Singkat cerita, jam istirahat pun tiba. Lalu Jo dan Lewis, ia pun sarapan bareng dan Lewis pun tidak sengaja menjatuhkan minuman kepada Jo. Saking kesalnya, Jo pun langsung pergi menuju ke kamar mandi untuk membersihkannya. Setelah di kamar mandi, ia melihat seseorang ngoprek-ngoprek parah dan pergi begitu saja. Dalam hatinya, Jo pun merasa penasaran apa yang dilakukan wanita tadi. Lalu ia pun berniat mencoba untuk melihatnya, ternyata itu tidak ada apa-apa. Hey, no. Don't sit there. Okay, she's coming right back. Ketika Lewis ngalamun, sabari ngadaguan si Jo, tiba-tiba sebuah mobil menghantam kantin tersebut. Lalu Lewis pun rewas tepi ka ngorejatna. Dan keluarlah dari mobil barudak culunu so jago teh hayang kapuji. Dan mereka pun menodongkan pistol kepada siswa-siswa yang ada di dalamnya. Ketika Jo sudah selesai mengeringkan bajunya, ia pun dikejutkan dengan temannya yang penuh luka. Dan temannya pun melarang Jo untuk keluar. Dan ia pun harus modar dalam pelukan Jo. Alright, listen up. Jo pun merasa penasaran dengan keadaan di luar. Ia pun mencoba untuk mengintipnya. Ternyata kondisinya itu tidak aman. Jo pun memutuskan untuk bersembunyi dan naik ke luhur para. Untungnya, ia pun berhasil kabur. Sebelum akhirnya salah satu dari mereka menemukannya. Dengan ngos-ngosan dan kesang ngucur, siga di udag bagong, ia pun mencoba meraih pintu keluar yang ada di depannya. Tapi apa boleh buat, dia pun harus terjatuh. Sementara itu, salah satu dari mereka menghampiri suara yang terdengar tadi. Dan Jo pun mencoba bersembunyi kaos ucing sumput. Tapi Jo tidak sendirian. Ia pun ditemani oleh ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu pun mencoba keluar dan mencoba melindungi Jo. Lalu ia pun harus tertembak. Jo pun merasa bersalah atas kejadian itu. Ia pun mencoba lari dan ia berhasil keluar. Ketika dirinya mikir bahwa teman-temannya dalam bahaya, lalu Jo pun memberitahu teman-temannya bahwa di kantin ada orang-orang yang sok jago.
dan melarang mereka pergi ke kantin. Dan akhirnya salah satu dari mereka mencoba untuk membantu Joe dan untuk memberitahu para siswa. Tapi para siswa tersebut tidak menggubrisnya dan malah menghiraukannya. Sementara itu, para jagoan ini mencari kameramen. Siapa yang paling banyak viewers, dialah yang terpilih. Dan Lewis pun akhirnya terpilih. Goblok. Joe pun mencoba ke kelas lainnya dan memecahkan kaca jendela. Tentu saja orang-orang itu kaget dan ia memberitahu mereka bahwa di kantin ada seseorang yang so jago membawa senjata. Murid-murid pun akhirnya bisa dievakuasi. Lalu Joe pun mencoba menyalakan tanah kebakaran. Tapi salah satu dari mereka memecahkan saklar listriknya. Seluruh lampu yang ada di kelas semuanya mati. Dengan paniknya, kepala sekolah itu pun mencoba menelpon polisi. Belum juga menelpon, polisi itu pun datang tepat waktu. Lalu kepala sekolah pun meminta anak didiknya untuk tetap di ruangan. Setelah lama berlari, Joe pun mencoba menghampiri polisi tersebut. Dan tidak lama kemudian, sebuah bom pun meledak di ruangan tersebut. Joe pun mencoba untuk membangunkan salah satu polisi itu. Tapi sayang dia sudah mati. Dan salah satu dari mereka menghampiri Joe. Lalu Joe pun berpura-pura mati. Serasa sudah aman, ia pun melanjutkan untuk mengeluarkan semua siswa. Dan apa boleh buat, dia pun harus tertembak di bagian paha. Joe akhirnya mencoba untuk kabur, dan ia pun berhasil bersembunyi. Ketika salah satu dari mereka terlihat lengah, dan tiba-tiba... Lalu Joe pun berhasil menembak wanita tersebut, dan akhirnya wanita itu pun mati. Jadi si Tristan ini memasuki salah satu ruangan untuk membawa semua siswa yang ada di ruangan tersebut. Sebelum membawa mereka, Tristan pun menyuruh Bu Guru untuk membuka bajunya. Dan akhirnya ia pun membuka bajunya dan melihat pemandangan yang indah. Tapi sayang, Bu Guru hanya membuka bajunya saja tanpa dalamannya. Dan Tristan pun mulai marah. Ia ingin Bu Guru membuka semuanya. Dan pemandangan pun terlihat. Mubajir tadi kuku maha-mahan saku ditembong kulma nanaonan. Tidak lama kemudian, Tristan pun menyuruh semua siswa yang ada di ruangan tersebut untuk bergerak menuju ke kantin. Ketika ayah dari Joe sedang mengiris daging uncal, ia pun melihat siaran TV yang sedang berlangsung. Dan ia pun mendengar, ternyata di kampus anaknya itu sedang ada pembajakan. Lalu ia pun pergi bergegas untuk menyelamatkan anaknya. Dan Kribo pun memisahkan diri untuk mencari para siswa lainnya. Ketika Joe mau memukul, dia pun harus ketahuan. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Lalu Joe pun menyemprotkan sesuatu kepada si Kribo dan membantikannya. Ku bakat ku kehel goblok teh. Setelah sadar, si Kribo pun lalu menjelaskan. Mereka melakukan ini karena mereka selalu dibully. Dan terkadang orang-orang mempermalukan mereka. Dan Joe pun meninggalkan Skribo begitu saja, tanpa banyak bacot. Lieur ngadangun ge Lalu Joe pun menyelamatkan para siswa dan meminta bantuan polisi untuk mengalihkan para anak-anak culun itu. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar. Tristan pun menyadari bahwa temannya telah tiada. Dan meminta orang tersebut yaitu Joe untuk menyerahkan diri. Dan akhirnya Joe pun menyerahkan diri. Sebelum itu, Joe pun mencoba untuk menyadarkan Skribo untuk menjadi lebih baik. Dan Tristan pun kaget. Ternyata Joe itu adalah sesosok perempuan dan perdebatan pun terjadi. Tidak lama kemudian, Skribo pun mencoba menodongkan senjata kepada Tristan. Dan menyuruh Tristan menurunkan senjata tersebut. Dan akhirnya kontak senjata pun tidak terhentikan. Akhirnya Joe dan Lewis pun mencoba kabur dan mereka pun berhasil. I'll bring him back. No, go kill them and bring back the fucking phone. Joe berusaha lari dan mencoba bersembunyi. Tapi akhirnya dia pun harus ketahuan. Dan si botak pun membantingkan Joe sampai dia terjatuh. Dan ayahnya Joe mengambil ancang-ancang untuk menembakkan senjata kepada salah satu siswa anu polontong eta. Dan akhirnya, setelah mengambil ancang-ancang,
Ayahnya pun berhasil menembak siswa tersebut. Akhirnya ia pun mati. Di situ Tristan pun mulai panik karena semua temannya harus mati, dan ia pun mencoba menyalakan bom yang ada di dalam mobil tersebut dan mengambil salah satu siswa untuk meledakkan diri. Joe pun mencoba mengeluarkan mobil tersebut, dan benar saja, setelah dikeluarkan, mobil itu pun meledak. Singkat cerita, akhirnya Joe harus tertangkap dan diborgol. Mungkin polisi itu mengira Joe adalah dalang dari semua ini. Tapi ketua dari polisi itu pun meminta maaf kepada Joe dan membuka borgolnya, karena anak buahnya tidak mengetahui Joe yang sebenarnya. Joe pun melihat seseorang yang mencurigakan, dan ia pun lalu mengikutinya, dan benar saja Tristan masih hidup. Ia mengambil ancang-ancang untuk menembak si Tristan, dan akhirnya si Tristan pun tertembak di bagian dada. Akhirnya ia pun mati, dan film pun selesai. Jadi gimana filmnya? Seru kan? Lumayan lah, daripada ngalamun tepugu. Makasih yang udah nonton dan tungguin video-video gue selanjutnya. Gue pamit dan undur diri.